warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam mensos, berisolat OTW masjid. Bukan Islam seperti itu. Islamlah secara benar, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara pengajian ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Bapak Ibu, setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Ibu-ibu senang nggak digosipi? Senang digosipi? Kenapa pada suka digosip? 2 menit lagi tuh. Kita pasti tidak senang digosipi. Begitu juga setan. Menggosipi setan pengajian, maka dia berusaha agar kita tidak datang. Habis itu kali di rumah, jangan berdatang, hujan. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah dulu di tempat ini setan menyerah? Tidak. Nah, udah berani setan. Jangan mendengar ceramah, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sesungguhnya jangan berani setan. Sudah dikasih tahu masih jangan pegang HP-nya. Bukan anggaran setan, kau sudah jadi setan. Simpan HP-nya. Simpan dulu. Dengar ceramah dulu, ya. Simpan dulu. Saya jauh dari sini. Bayangkan dulu, kehidupan iman saya masih sejarah. Alam kali di situ. Kenapa? Menghormati undangan ibu bapak sekalian. Jadi tolong juga hargai perasaan ibu. Simpan HP-nya, bisa? Bisa. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kami lagi. Amin. Kalau begitu lagi suaminya, saya doakan kami suaminya yang pegang HP-nya. Cinta kok. Cinta apa? Suka ya? Ini yang pertama. Ini. Simpan HP-nya ya. Ibu bapak, sebelum saya lanjut, adik-adik kecil yang SD, saya undang dulu di sini. Yang kecil. Nanti dengan ceramahnya Ustaz, saya kasih hadiah yang bisa jawab. Sini. Ya, lagi sana. Sini. Ya, sini. Cepat. Ya, cepat. Sini. Ya. Coba kecil. Tapi tidak boleh nunggu ya. Tidak boleh nunggu dengan ceramah ya. Ya, yuk sini. Ini sini.
Sini. Nah, sini nak. Nah. Coba. Sini. Ya. Sini depan. Nah, terus. Depan. Ya, enggak apa-apa. Sini. Nah, sini. Ya. Tenang. Nah, dulu ya. Siapa nanti yang bisa jawab pertanyaan itu saya kasih hadiah. Oke. Sekarang, ayo diam. Sudah ya. Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahu alazim. Saya mau kita lanjut salawat, bisa? Kita dengar dulu mana lebih kencang suaranya mama-mama dengan bapak-bapak. Oke, bapak-bapak dulu yang diam dulu, mama-mama dulu. Mama ya, ras terkuat di dunia. Ya. Adik-adik yang duluan, dengar dulu salawatnya mama. Ya. Salatullah. Nilainya 9,6. Ini dia, bapak-bapak, jangan perlu jadi Islam kita, Pak. Ayo, bapak-bapak, ini dia. Salatullah. Nilainya 9,7. Ibu bapak diam kita dengar di bocil. Ya, adik-adik lagi ya. Ayo, sama-sama dia semua ya. Ya, ayo sama-sama. Ayo. Salatullah. Salatullah nilainya 9,9. Oke, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu saya mau tanya dulu. Siapa yang perantau di sini? Semuanya. Semua perantau. Bapak-bapak, siapa yang perantau di sini? Oke, semua perantau. Siapa orang Bugis di sini? Sekarang, Bapak Ibu dengar. Merantau dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera. Bapak Ibu pasti cari Uang. Cari Duit. uang. Bohong kalau bukan cari uang. Coba dengar. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang, yang penting ada uang. Uang kita cari. Nah, Bapak Ibu, kita datang perantau di sini pasti ada dapurnya. Rantau yang sebenarnya bukan di Papua. Rantau yang sebenarnya adalah dunia. Mau dia di Jawa, mau dia di Sumatera, mau dia di Papua, mau dia di Sulawesi, kita semua perantau. Tapi saatnya tiba saatnya pulang. Bukan pulang ke Sulawesi, bukan pulang ke Jawa,
bukan pulang ke Sumatera, pulang ke mana? Akhirat. Pasti semua, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, mau dia ulama, pasti pulang. Namanya kematian. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Tungkel matinya wae pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda semua mati. Nah, maka kita merantau ke sini, Bapak, pasti cari dunia. Baru saya ingat itu lagu waktu di kampung. Kalau lewat itu pesawat di atas kampung, desa begini beneran. Saya bilang waktu itu, bisa aja lah saya nanti di kampung terbang ini nanti mati. Ternyata subhanallah, sekarang saya capek naik kapal terbang. Hebatnya lagi, bukan saya beli tiket. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Saya pernah juga seperti kalian. Kenapa sengaja saya kumpul di sini? Saya tanya, ini ceramah. Saya tanya, Ibu, Ibu, kira-kira kalau meninggal mati ibu siapa doakan ibu? Suamimu. Kawin lagi. Masya Allah ibu. Nah dengar ini ceramah Mama Ece, istriku di rumah. Nah dengar ini, langsung dia bilang, Ustaz, saya dengar ceramah. Kalau istri meninggal, suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan nanti meninggal, Ustaz kawin lagi. Saya bilang sini dulu saya. Kenapa sih? Cium. Baru dulu. Baru bilang, jangan dulu cium. Baru bilang begini, sayang dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja. Nah saya selalu berpikir kami lagi. Apalagi kalau mati kok. Sampai ada di Makassar, dibilang Ustaz, jadi tanggapan. Kenapa itu? Tadi belum bikin kuburnya istrinya, baru 3 bulan istrinya meninggal. Kawin lagi, jadi dewa lain terlalu masih hidup istrinya kawin. Ya, bapak-bapak saya mau tanya, kalau bapak meninggal saya doakan itu. Temanmu jangan kamu marah. Dia hidup berkuasa, dia hidup berkuasa masing-masing. Kalau ada meninggal, jangankan mengikuti doa, jangankan baca doa, ketik doa saja dia malas. Apalagi stiker. Apalagi stiker. Bahkan bisa Al-Fatihah. Tidak membaca Al-Fatihah. Nah, begitulah juga nanti ketika kita meninggal. Ada anggota dewan di sini? Ada? Mana anggota dewan di sini? Ada bisa ya? Nah, coba ya. Anggota dewan yang baik. Berapa anggota dewan Islam di sini? Hanya beliau yang datang. Bagus ini beliau. Mudah-mudahan di luar kan dia standby. Nah, dengar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengar dulu. Anggota dewan, siapa yang mendoakan? Mendoakan tidak sehat, tidak. Apa mendoakan di bawahnya? Mudah-mudahan sakit saya ganti. Misalnya anggota dewan terpilih nomor 1. Apa doanya nomor 2? Mudah-mudahan sakit berhalangan lama atau mati saya ganti. Apa namanya? Iya toh, bupati
didoakan sama wakilnya. Mudah-mudahan di penjara saya ganti. Iya tuh. Siapa yang doakan kita? Inilah anak. Ini anak kita. Ibu-ibu, jangan kau harap suamimu. Saudaramu jangan harap. Siapa yang doakan kita? Anak. Kasihan kita jauh-jauh merantau ke Papua, cari uang kok tidak bawa mati. Rumahmu yang mewah, ibu-ibu, rumahmu yang 2 tingkat, kamu merantau dari nol sampai ke Papua, kamu kaya karena jadi pedagang, kamu punya rumah, tapi anakmu begini dia dengan baik, anakmu tidak pernah kau ajak pergi sholat jamaah, anakmu kau tidak ajari hafalan sholat, anakmu kau tidak ajari bagaimana dia berdoa, tidak pernah kau ajari akhlak, meninggal penanti dari Allah, ibu, di rumahmu yang 2 tingkat, istri kedua pakai. Inilah saya pernah rasakan itu menjadi anak. Saya lihat ibuku, dia jual pinternya. Tanya itu kampung saudara di kampung, orang-orang di kampung. Dia jual itu pinternya ibuku. Saya lihat supaya apa? Supaya bisa kasih sekolah. Dia jual kayunya kalau ada yang ingin kayu dari saudaranya itu ganjar. Nah jual kayunya supaya bisa anaknya sekolah. Kalau saya dia suruh, nah ajaran ke apa? Nah, dokumen dulu. Dokumen dulu karena aku pasti gereja. Ajak nanti makan atau udah kau lama makuin. Diajar akhlak anak-anak kita. Dulu. Siapa yang jadi anak-anak kita dulu? Orang tuanya. Dia ajar anaknya mengaji. Kalau marah, kenapa orangnya yang datang pilih kalau mengaji? Langsung datang pilih tambah kau yang nakal. Hasilnya bisa jadi baik anaknya. Hasilnya bisa jadi anggota DPR anak orang tua dulu. Bisa jadi pejabat bagus berakhlak orang tua dulu anaknya. Padahal anaknya banyak. Jarang orang tua dulu anaknya 2. Rata-rata 7, 8 bahkan ada lebih dari 10. Iya toh? Iya. Iya toh? Iya. Tidak ada kerjaan yang berkualitas. Sawahnya itu tidak jelas. Tapi alhamdulillah dia didik agama anaknya. Anaknya yang dikasih hebat. Kenapa sekarang ibu-ibu 2 si anaknya kerjanya suaminya apa? Warungnya besar, tokonya bagus. 2 anaknya tidak bisa lagi. Padahal ada pembantunya. Mobilnya ada, rumahnya bagus, ibunya bagus. Kenapa 2 anaknya tidak bisa lagi? Karena ibu gagal dia. Ngapain kau jauh merantau dari Sulawesi? Banyak uangmu, anak muda pernah kau lihat datang berjalan di sini. Itu apa banyak uang? Kalau malam Jumat tidak pernah dapat baca Yasin dulu. Jadi Allah pasti mati. Saya bersyukur kepada Allah. Allah lahirkan saya dari perut orang tua yang miskin. Allah lahirkan saya dari bapak yang miskin. Karena miskinnya, nah jaga anakku. Apa nak bilang mamaku saya dulu? Dega kasudirku, dega mana, dega orang parana lakiku. Anak itu lulus. Tidak punya hati. Dan apa isinya sekarang? Kalau dulu tidak ada yang menghargai. Kita tahu orang Bugis. Kalau ada pengantin yang haji, maka dulu jodoh itu sudah haji. Ya kok? Ada yang haji, jodoh itu sudah macam tamu. Ya ada haji, cuci kulit di belakang. Iya kok? Iya. Mama aku itu bagian cuci kulit. Tapi sekarang mereka kalau ketemu minta foto. Oh, mama sudah atas. Saya bikinkan bapakku masjid di kawasan 1 hektar di kampung saya. Masjid Bani Abdul Latif. Bapak-bapak mungkin ada dari Papua. Pernah ke masjidnya ibu saya di Makassar. Biasa saya dapat. Saya orang Papua, saya dari Merauke. Datang foto-foto di masjid saya. Namanya Masjid Hajjah Imam. Cantik. Padahal dulu tidak ada apa-apanya. Banyak orang kaya itu cuma satu yang pernah jemput orang tuanya, angkat jemput pakai helikopter.
gas akhlak. Masya Allah. Bilang asik kalau ini anak. Ibu saya, oh kalau soal akhlak, maka pilih mampu. Apa itu? Kalau soal Bapak saya akhlak kalau kita soal sekolah, tampar. guru kok baca yang guru, mata kalau untuk guru kok. Kau paham atau tidak baca itu buku. Kalau dua lembar kau baca, masa tidak ada tinggal satu jore. Masa kalau kau baca satu buku tidak ada lagi dewan tinggal satu halaman. Baca, tapi kalau kau tidak baca apa ditunda. Itu mestinya orang tua. Demi Allah pasti mati. Itu ini. Sudah bukan sekarang imam. Tidak. Ya, bagaimana cara didik anak? Satu, mulai dari kandungan, jangan memang kasih bukan mengharap. Dengan ini para pejabat yang ada di sini, Pak Dewan yang terhormat, jangan kasih makan dari sejuta itu. Maka istri yang baik, kalau datang suami bawa uang, kamu bilang sama suami, halal tidak ini? Halal tidak? Kalau halal, masuk. Dari mana ini? 500.000 Pak. Yang biasanya dari 3 juta juga. Kenapa nggak 3 juta 500? Dari mana ini 500? Halal tidak? Halal kasih masuk. Kalau halal, itu mana mengharap? Kasih makan anak. Itu baru istri yang bisa. Bisa Ibu? Bisa. Bisa? Bisa. 500.000 bisa, 50 juta. Tidak bisa. Ibu. Yeah. Yeah. Bu. Yeah. Hati-hati. Banyak lagi dekat-dekat buat sobo. Buat pilkada. Kau ambil 300.000, kau tidak kaya. Kau tolak 300.000, kau tidak miskin. Tapi yang pasti hanya berapa yang bisa mencuci dagingmu yang penuh dengan buah sobo. Tak ada. Ustaz, kenapa doaku tidak dikabulkan? 2 bulan lagi, 2 tahun selalu berdoa. Kenapa Allah tidak kabulkan? Salah satu, hubbi aklil haram. Sebabnya kamu suka makan uang haram. Maka itu yang baik, jangan kasih makan uang haram anak kita. Tidak ada anak-anak di Papua mati kelaparan. Tolong di kawasan ini, Pak, kenapa ini? Aku mau dulu. Yang itu diri. Ada di sini kampung mati kelaparan anaknya? Tidak mungkin, apalagi kalau orang Bugis. Kita dia memang perlu begini. Tidak apa? Tidak tega kalau lihat orang yang tidak makan. Ada anaknya yang pergi berzina satu kampus. Saling berbagi. Itu berarti jangan kamu pusing soal perutnya anak. Yang kamu pusing kalau anak muda sholat. Yang kamu pusing kalau anak cewek dibonceng sama cowok. Gak ada orang mati kelaparan. Ada deh. Tahu cicak? Tahu. Tahu cicak? Apa dimakan itu cicak? Masuk akal lah. Itu cicak ini. Itu nyamuk terbang. Di mana itu ketemu? Ada bandaranya. Tapi apa zaman dulu? Cicak di dinding. Yang dia merayap datang seekor. Lalu bilang datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak lagi bilang cicak lompat ke nyamuk. Itu Allah yang jamin rezeki. Pak, sudah luar biasa penyakitmu hari ini. Kalau mulai hari ini kau tidak kasih makan uang haram anakmu. Sudah jangan mau datang pengajian. Itulah nilai-nilai pengajian yang paling hebat. Bapak sebagai suami sudah dapat kau hidayah yang haram. Tahun baru ini kau hebat. Kalau sejak hari ini kau tidak pernah bawa uang haram ke rumah.
Ngapain tiap hari kau ikut pengajian? Tiap bulan ikut majelis taklim, tiap Jumat dengan khutbah Jumat. Tapi kau masih sekarang bawa uang haram ke rumahmu. Itulah yang menyebabkan rumah tanggamu tidak bahagia. Kenapa ini rumah mewah, ber-AC rumah, mobil ada, kegelnya dari luar negeri? Kenapa anak tidak taat? Kenapa istri lebih sadis daripada Satpol PP? Bang tidak, kenapa saya nggak periksa? Tidur tidak seperti penjajah. Itu gara-gara dalam perutnya banyak uang haram. Satu, jangan terima suap bicara. Dua, uang haram. Saya tahu orang Bugis buat bicara. Saya tahu orang Bugis kalau orang umumnya jadi pedagang. Tapi dagang itulah tempatnya setan masuk. Gimana caranya? Menipu pembeli. Bagaimana caranya? Baru ini. Baru datang. Padahal sudah sebulan. Berapa harganya ini? Barang 50.000. Mahalnya 45 modal ya. Itu lagi 50 modal di tas kok. Karena sama-sama orang KKSS. Kasih modal. Barang sudah ada untungnya di sini 15.000 kau bilang modal haram. Kapan pedagang bilang modal padahal sudah untung, itu riba namanya. Kalau riba itu wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Apa itu riba? Menipu pembeli. Dan dapat tahu dosanya riba. Baik, ada cerita coba ini tes semuanya ini. Tak sengaja Lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru, dihiasi indahnya benur kuning. Pernikahan siapa? Dua semua minum. Iya. Kita dosa riba katanya. Dosa riba itu lebih besar dosanya daripada perkosa ibu kandung. Nauzubillah min dzalik. Lebih besar dosanya riba daripada perkosa ibu kandung. Bayangkan itu. Maka silakan jadi pedagang, jangan kau tipu pembeli, jangan kau bilang modal pada sudah untung, jangan kau kurangi timbangan. Kalau kau jual beras, jangan kau beda kriteria kalau mau beli, beda pula kriteria kalau mau menjual. Kalau kau jual bensin, jangan kau campur-campur. Kau bilang bensin murni kalau kau campur minyak tanah. Begitu ditanya kenapa kau bilang bensin murni, nah bilang istri sama murni. Ya, jangan kasih makan uang haram. Bapak-bapak sekali lagi, jangan bawa uang haram. Saudaraku para polisi, tentara, ASN, hakim, jaksa, tidak kamu kau kasih makan darah dan uang haram. Tidak kamu kau kasih makan anak cucumu uang haram. Termasuk ibu-ibu kalau pergi pengantin membawa kue yang orang tidak isi itu juga ibu-ibu Columbus. Ibu-ibu Membungkus. dia tidak tahu ada sesuatu. Jangan, tidak ada orang mati kelaparan. Dan kenapa orang banyak dia sering membarangi orang?
beli karena selera terlalu. Kenapa orang biasa tidak bersyukuri? Karena dia bilang miskin. Bukan kau miskin karena tidak dapat rezeki dari Allah, tapi gaya hidupmu terlalu tinggi. Gajinya suamimu 7 juta, kau gaya hidupmu 10 juta, pasti tidak pernah kau kaya. Kalau gajinya suamimu 7 juta, gaya hidupmu 5 juta, kaya kok. Kenapa masih ada sisanya 2 juta? Tapi kalau gajinya suamimu 10 juta, tapi gaya hidupmu 15 juta, pasti kau miskin terus dan akhirnya pinjol. Pinjol saya ingat sekarang, Bu, hati-hati pinjaman online. Berapa banyak, termasuk kemarin beberapa hari yang lalu datang ibu curhat ke kantor, kenapa suaminya minta cerai. Kenapa suaminya minta cerai? Gara-gara apa? Istrinya ambil piutang, ambil utang tanpa sepengetahuan suami. Pas marah suamimu, tiba-tiba datang tagihan 45 juta. Pasti marah suami. Dari mana ini? Istrimu minjam. Banyak perempuan begini. Dia rahasiakan pinjam sama orang dan kasih tahu suaminya. Akhirnya kiri kanan ambil pinjam kata tambah banyak pinjaman. Akhirnya apa? Ambil uang riba. Apa itu uang riba? Uang dengar. Dulu ada uang riba namanya rentenir. Dulu namanya rentenir. Dulu namanya waktu mana duit. Sekarang namanya pinjaman online. Kalau dulu namanya rentenir, karena orang semua sudah tahu rentenir itu haram, rentenir itu dilarang, maka dikasih canggih namanya. Apa namanya sekarang? Pinjaman online, pinjol. Pinjamannya apa? Mana yang akhirnya tadinya pinjamannya 5 juta bisa menjadi 10 juta karena bunga itulah yang haram menurut Islam. Kalau uang begitu kau kasih makan anakmu, pantas anakmu kepala batu. Dikirim ke Jakarta sekolah, dikirim ke Makassar dia dengan harapan pulang bawa sarjana, bawa pulang bawa ijazah asli. Tapi apa dia bawa pulang orang tuanya? Apa dia bawakan? Cucu, bawa tanggung. Dua orang yang kasih makan anakmu. Ya, tidak. Gitu lagi. Selawat lagi, ulang lagi, selawat lagi. Ulang lagi. Sholatullah. Sholatullah. Ala Yasin. Siapa yang mendapat hadiah? Oke dulu, diam dulu. Saya tanya, kalau begitu saya tanya. Yang bisa jawab pertanyaanku saya kasih hadiah. Siapa namanya istrinya Nabi Muhammad? Siapa yang teman? Berapa tidak lulus pendidikan karena sudah menjawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya adalah jeruk. Ces. Jadi namanya yang pertama namanya Khadijah. Yang kedua namanya Aminah. Mama itu Aminah. Siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? 7. Dengar dulu. Nah, anak-anak Nabi. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Mukalsum, Fatimah. Yang bernama ibunya dulu. Ibunya bernama, ayahnya bernama Abdullah. istrinya bernama
kakeknya bernama, pamannya bernama Abu Thalib. Oke, terima kasih. Nah sekarang saya kasih tuh hadiah. Siapa yang tahu namanya anaknya Dasar Latin? Tidak ada yang tahu, masuk lagi. Yeay. Oke, nah sekarang ibu bapak lagi anak yang soleh. Tadi jangan kasih makan uang haram. Kelihatan, mundur. Ya. Duduk. Karena nanti kalau mulai hari ini bapak ibu Mundur. berhenti maafin mana ini, berhenti pinjam online, berhenti Itu makan kasih uang mundur. haram. Itu. Berhenti. Kasih mundur. Sogok. Mundur situ mundur. Yang kedua, Mundur. kasih nama yang baik. Ada yang bilang, apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau tidak ada nama. Bagaimana kita anggota dewan kampanye? Pilih saya, siapa? Aduh. Pilih saya, siapa? Aduh. Bayangkan, nama adalah identitas. Coba sebut namanya orang. Saya kalau sudah sebut namanya orang, minimal 2 saya tahu. Apa itu? 1, agama, 2, suku. Siapa namamu? Muhammad Jabbar, pasti Islam. Siapa namamu? Bentus Tinus Kautinus, pasti non-Muslim. Dia tahu? Ya. Siapa namamu? Abdurrahman, Muslim. Siapa namamu? Fatimah, Islam. Siapa namamu? Maria, non-Muslim. Ini beda juga tuh. Ada yang ngikut. Yang kedua, suku. Saya bisa tahu sukunya. Siapa namamu? Jokowi. Nah, jawab. Iya tuh. Iya. Siapa namamu? Margona. Nah, Sunda. Siapa namamu? Margono. Jawab. Iya tuh. Siapa namamu? Senudin. Siapa namamu? Ambon Dane. Pasti Bugis. Sudah mungkin jawab kalau namanya Ambon Dane. Jadi semua Ambon Dane. Pasti Bugis. Jadi jangan kalau kasih nama anak Pak, jangan nama-nama main bola, yang nama-nama Nasrani, yang nama-nama non Muslim. Siapa namanya aku? Lionel Messi. Kenapa kasih Lionel Messi? Supaya jago main bola. Apa jago main bola sampai sekarang kan PSSI sudah sekali menang. Iya toh? Siapa namanya? Perempuan Sumaya. Siapa Sumaya? Saya mau anakku seperti Sumaya. Siapa Sumaya? Perempuan yang muda, hamba sahaya, tapi membela agama Allah. Dicatat mungkin dalam sejarah Islam, dialah perempuan pertama mati membela agamanya. Sumaya. Tidak ada. Siapa namanya aku? Khalid. Saya mau seperti Khalid bin Walid. Kenapa? Dialah panglima Islam yang menaklukkan 2 kerajaan besar waktu itu, Persia dan Romawi. Saya mau anakku seperti Khalid. Nama-nama bagus. Kalau aku nanya, ketika namanya anak itu Sumaya, doa. Anak misalnya namanya Mutmainnah. Apa itu? Jiwa yang tenang. Orang pakai Mutmainnah itu artinya didoakan. Wahai jiwa yang tenang. Dasar latih. Apa artinya? Sampai sekarang tidak ada orang sama namanya. As'ad banyak, Nabi banyak, Dasar latih hanya 1 di Indonesia. Dasar itu maksudnya bahasa Arab.
Artinya suka menyenangkan, suka kasih gembira. Bapak kasih nama, maka jangan heran cara aku sekarang suka kasih senang orang. Dan doa lebih lembut perasaannya. Jadi kasih nama doa. Yang ketiga, punya waktu terbatas. Ibu, nanti pemilihan ceramah begitu. Satu tadi apa? Jangan kasih makan haram. Udah yang ceramah beda. Kau sekali ceramahnya kau sekali. Apa lagi yang lubang itu? Satu. Satu. Jangan kasih makan uang haram. Satu. Jangan kasih makan uang haram. Riba. Kasih nama yang baik. Tiga. Belum. Doa. Apa doanya anak soleh? Hati. Ingat pendek sekali doanya. Rabbi. Rabbi. Minanna. Bagaimana caranya doakan anaknya? Kita kembali. Kita buat komen foto anakmu. Foto anakmu ke bawa motor pun motor ko hindi kita din anak. Kalau anak-anak mau dikasih bangun, bisi ke telinganya. Kalau mandi anakmu, mandi sampai kepalanya, doakan lagi. Rabbi hakim sholihin. Udah di sekolah, kau perlu anakmu, bisi lagi telinganya. Rabbi hakim sholihin. Ya Allah, berikan hamba yang soleh. 10 kali kau minta satu hari, masa Allah tidak kasih kau? Cuma saya tanya, ada nggak yang kasih begitu anaknya 10 kali sehari? Sepuluh kali sehari, kau kasih makan, kau suap makan. Tapi ada sisi mama pun. Nah, tanya apa sih cuma solusi? Saya doakan menjadi anak yang soleh. Sampai di sekolah, Nabi bilang ayo bolos. Nabi apa? Enggak, nah doakan mama kami soleh. Ada teman kami di kampung dulu, Pak, mobil maghrib masuk mobil di depan. Depan ini, enak sekali. Sini kok, berjamaah di masjid sama. Jadi bilang dong, dulu ini, asal ini. Masih main bola ya, terpaksa Ustaz Dasar masuk lapangan. Selisih dengan Rabbi Habib Musa. Langsung menangis. Hero semua orang yang ini jagoan ke bawah Ustaz. Nabisi kemana-mana menangis. Dia tidak tahu saya mengisi karena mau dibawa ke dunia. Ya, makanya nangis. Kalau dalam salah hukum, dilarang yang kedua hukum supaya dia tahu kalau salah pasti ada hukuman. Yang kedua tetap doakan karena hidayah dan pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya anak-anak kita urus dengan baik. Bayangkan ini kalau anak-anak kita semua, dia jadi anggota dewan yang beriman. Dia jadi pengusaha yang beriman. Dia jadi tentara yang beriman. Dia jadi polisi yang beriman. Dia jadi pencuri yang beriman. Ada pencuri yang beriman. Dia tidak akan kecuali yang bukan punyanya. Begitu dia mencuri, masuk di rumah pencuri, tiba-tiba dia lihat perpustakaan. Dulu dia lihat cara tobat bagi seorang pencuri. Tidak jadi pencuri. Ya, Bapak Ibu, ini saja usia kita karena sudah masuk maghrib. Ya. Nah, tunggu apa ini. Ini saja usia kita. Saya undang Pak Bu, jangan merantau ke sini, anakmu kebiarkan. Rugi percaya. Rugi jauh-jauh merantau, tapi anak kita tidak tahu. Rugi jauh-jauh merantau, kalau anak kita tidak tahu sholat. Bapak Ibu mau tahu masa depan kita.
Mau tahu masa depan minggu nanti Bu? Lihat anak Ustaz. Kalau malam Jumat dia pergi ke masjid, kalau sudah dia datang berjamaah, tenang itu dia tidak kontrak-kontrak, sudah ada harapan akhirnya. Tapi kalau siap saat game saja tidak dia anaknya, saatnya asal dia masih di rumah main game, tidak pernah kita lihat dia pegang Quran, tidak pernah kita dengar dia mengaji di rumah. Hati-hati. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana konsep kita edukasinya? Tidak ada nafkah. Kan tidak semua orang punya anak kan? Iya. Sudah 10 tahun Ustaz tidak ada anak. Ya karena tidak ada istri. Ada lebih-lebih itu. Ada namanya tidak ada suaminya. Nah bagaimana itu Ustaz? Yang tidak punya anak kasihan. Allah takdirkan dia tidak punya anak. Atau dia Allah takdirkan sampai sekarang menikah. Jangan putus asa. Caranya apa? Urus anak dia. Telepon pesantren di Makassar, telepon pesantren di Batu, telepon pesantren di Suka, telepon pesantren di Bone. Ada penghafal Quran di situ. Ada. Berapa biayanya satu bulan? 300.000. Saya biayain 2 tahun. Itu anak penghafal Quran. Selama 2 tahun saya memposi dia ke sekolah. Itu sama punya itu sama anak itu. Maka bapak-bapak kalau punya anak, tapi kita lihat anak kita sudah besar dan tidak ada harapan lagi. Tidak mau sholat, kasih tahu tidak mau, masih ada harapan. Urus anak yang rupiah. Bapak punya uang, ada keluarga di kampung, sudah meninggal bapaknya, setengah mati dia sekolahkan, sama hukumnya dia anak. Ibu-ibu, Pak, mau punya anak Ustaz? Mau. Langsung seperti Ustaz Jasa. Mau. Urus Ustaz Jasa. Ya. Caranya, kalau dia datang Ustaz, kalau datang jumlah, sama mendapat pahalanya berceramah. Ada bapak punya mobil, bapak tahu ada Ustaz datang, kasih kalau bapak tidak bisa jemput, kasih pada dia, pakai ini mobil urus Ustaz, mudah-mudahan berkah mobil. Apa pahala? Ibu-ibu mau dapat pahala berceramah. Kalau datang Ustaz, bikin kue, ibu tidak bisa datang pengajian, kirimkan ke panitia. Tolong kasih Ustaz, kasih makan enak-enak. Itu enaknya kalau Ustaz ditraktir. Dia makan dan jadi darah makanannya, dari daging makanannya, maka selama darah dagingnya dipakai dakwah, yang kasih makanan dia dapat pahala. Kita juga dong. Datang bawa emak langsung sumbang kasih ya jangan putus asa. Kalau ibu bapak tidak punya anak yang baik, cari anak-anak kesalahan, sekolahkan, cari anak sepupu yang ada di kampung. Kalau dia susah, sekolahkan dia. Telepon tiap bulan, belajar kebaik-baikan. Tes hafalan. Insya Allah sama hukumnya ibu bapak dapat anak berhafal. Ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas kedatangannya semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Anak-anak yang dikumpul di depan ini, mereka mengalahkan kelompoknya Taliban. Saya bilang luar biasa, Taliban berarti pejuang. Tapi saya suruh apa artinya Taliban? Taliban bernama. Bagaimana itu? Namanya Taliban artinya yang lain. Jadi